Karena kalau kondisi duduk atau kondisi berdiri, jantung akan payah ya mengedarkan darah sampai ke kepala karena berlawanan dengan gravitasi. Sedangkan kalau posisi sujud ya, maka jantung ini dia lebih rileks dia kerjanya karena secara alamiah yang harusnya berlawanan dengan gravitasi ini sesuai dengan gravitasi. Kalau bukan karena sholat, maka kita tidak akan selamat karena sholat itu akan memberikan respon gerak kepada setiap aktivitas organ kita yang akan memberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali kita berjumpa pagi ini, insya Allah dalam suasana yang begitu sehat, begitu ceria di studio Blue Helmet Indonesia Makassar. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik di kalangan masyarakat, yang mungkin sebagian masyarakat juga akan bertanya-tanya apa sih yang akan kita bahas. Nah, untuk judul kali ini pemirsa, kita akan membahas sebuah tema yang luar biasa, yaitu sehat dari masjid. Hari ini saya kedatangan seorang sahabat saya, yaitu pemerhati kesehatan secara fitrah. Beliau alhamdulillah sudah hadir di studio Blue Helmet Indonesia. Siapa beliau? Beliau adalah Dr. Gigi Muhammad Syafaat. Alhamdulillah hari ini sudah hadir di studio. Bagaimana kabar, Dok? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Dari tampilannya sudah sehat, insya Allah. Tema ini cukup menarik ya. Kita akan coba berbincang-bincang santai seperti apa sehat dari masjid itu yang akan disampaikan secara langsung oleh beliau. Silakan, Dok, mungkin seperti apa temanya bisa disampaikan. Oke, bismillah teman-teman pemirsa sekalian dimanapun berada. Jadi kenapa kami mengambil tema ini dan kami terus menyampaikan kepada masyarakat ya, karena banyak orang yang ke masjid atau sholat itu hanya sebagai sebuah aktivitas ritual, padahal sebuah syariat yang Allah tuntunkan kepada kita itu pasti ada hikmah di baliknya. Nah, kebetulan karena saya memang adalah seorang dokter, kemudian juga konsen dan riset di bidang itu gitu ya. Jadi semua aktivitas-aktivitas di masjid, mulai dari berjalan ke masjidnya, mulai dari berwudunya. Berwudu itu kan termodinamik gitu ya, jadi terapi dengan air, dan yang disentuh di organ-organ yang tersentuh air wudu, itu ada persyarafan di situ gitu ya. Kemudian gerakan sholat ya, mulai dari takbirnya, apa hikmahnya, gerakan-gerakannya gitu ya, mulai takbir, bersedekap sampai ruku sujud, kita teliti secara ilmiah, kita buka kajian-kajian dan memang banyak sekali manfaatnya. Bahkan ada beberapa buku yang memang di kitab-kitab terdahulu ada namanya At-Tadawi bis-Shalah gitu ya, sembuh dengan sholat. Itu alhamdulillah itu yang menjadi fokus kami, menyadarkan masyarakat bahwa ternyata aktivitas ke masjid itu adalah aktivitas yang memberikan kesehatan secara alami. Nah, akan beda dengan orang yang tidak tahu. Dengan orang yang tahu bahwa ada ternyata dampak kesehatannya. Nah, alhamdulillah memang saya melihat tadi di sini ya, gambar peta dunia ya, peta dunia. Jadi awal mulanya itu ketika Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah, yang dibangun pertama adalah masjid. Dan ketika Rasulullah sholat itu ya, dia akan mengabsen sahabat-sahabatnya, diabsen gitu ya. Dan ketahuan yang tidak ke masjid itu biasanya sakit. Jadi parameter orang sehat atau sakit itu adalah ke masjid. Ke masjid. Ya, jadi kalau misalnya nggak ke masjid, biasanya sakit. Kalau nggak sakit, ya meninggal. Siap. Gitu. Nah, akhirnya kalau kita mengkaji lebih dalam lagi, gitu ya, setiap langkahnya seperti apa, gitu ya, berjalan ke masjidnya, itu ternyata banyak sekali dampaknya bagi kesehatan. Nah, itu yang kami mau sadarkan kepada masyarakat. Makanya tema ini, sehat dari masjid, itu yang kami sampaikan ke jamaah-jamaah di beberapa masjid yang kami datangi. Gitu. Alhamdulillah antusias dari warga ya, yang mendengar dari kajian ini, karena kami lebih fokus ke kajian.
dari sisi kesehatannya. Itu mulai dari kesehatan fisiknya juga kalau dengan khusyuknya kan jadi kesehatan jiwanya. Jadi seperti itu Pak Zainal. Oh, alhamdulillah. Itu gambaran sekilas dok ya apa yang disampaikan tadi. Jadi kalau ini kan kalau dalam penekanan agama kan kita dianjurkan, diwajibkan malah ya untuk sholat ke masjid. Nah, dengan pola seperti ini apa yang tadi Dokter Syafat sampaikan, mulai dari bagaimana tata cara kita berwudu sampai dengan salam itu sendiri, apakah itu tidak berlaku untuk sholat dalam kesendirian gitu dok? Misalkan di rumah atau di tempat-tempat yang lain. Seperti apa tuh dok? Korelasinya mungkin. Ya. Jadi ada gerakan ketika dia dilakukan secara bersama-sama gitu ya. Jadi atom gitu ya, atom cuma satu atom dengan banyak atom yang bergerak bersamaan dalam satu rangkaian itu akan berbeda juga gitu ya. Ada energi yang berbeda gitu. Jadi itu bedanya masjid. Apa kecuali kalau memang kondisi-kondisi tertentu ya, misalnya kayak wanita ya, atau memang hujan deras atau memang kondisi tertentu yang memang di rumah gitu. Nah, yang kami mau sampaikan bahwa ada aktivitas-aktivitas ya, mungkin bisa kita lihat di layar ya. Ini profil saya ya. Nah ini salah satu keprihatinan kita itu sekarang kondisinya rumah sakit itu semakin megah, dokter itu semakin banyak, spesialis subspesialis, obat itu semakin mahal, alat-alat semakin canggih, tapi orang sehat itu semakin langka. Jadi bukan masalah rumah sakit, obat dan lain sebagainya, dokter bukan. Artinya ada penyebab gitu ya. Mungkin bisa dibilang pola hidup sekarang yang sudah berbeda. Bahasa kita itu sudah jauh dari fitrah. Jadi kesehatan itu biasanya ketika kita menjalani pola hidup secara fitrah, fitrah tubuh kita gitu ya, ruhiyah kita rawat secara fitrah, pola makan kita sesuai fitrah, pola aktivitas kita sesuai fitrah, maka insya Allah itu akan sehat. Karena memang Allah sudah menurunkan Rasulullah dengan memberikan contoh yang terbaik, itu agar supaya kita senantiasa sehat. Gitu. Nah, ketika kita sakit, ya itu hanya sebuah sinyal bahwa ada aktivitas kita yang tidak sesuai pada fitrahnya. Misalnya yang tidak sesuai fitrah, pikiran kita, perasaan kita harusnya fitrahnya ikhlas, ridho terhadap ketentuan Allah. Tapi ketika tidak pada fitrahnya, gelisahlah, takutlah, kalutlah, maka akan berdampak bagi kesehatan. Pola makan harusnya halalan thayyiban. Nah, kita cuma halalan doang, halal, tapi tidak thayyib. Ya, akhirnya kan jadi berdampak lagi bagi kesehatan. Aktivitas gerak, gitu ya. Allah sudah ciptakan setiap tubuh kita itu ada sendinya, ada ototnya yang memang Allah ciptakan harus ditunaikan haknya dengan bergerak. Nah, sekarang kita aktivitasnya apa? Di kantor, duduk, kerja laporan, gitu ya. Kalau bukan karena sholat, maka kita tidak akan selamat. Karena sholat itu akan memberikan respon gerak kepada setiap aktivitas organ kita yang akan memberikan kesehatan. Nah, jadi seperti itu gambarannya. Jadi ada pola hidup yang tidak pada fitrahnya. Nah, kalau kita lihat kesehatan di zaman kajian Islam dulu gimana? Pada zaman kajian Islam itu, sahabat-sahabat Rasulullah umur 80, ya 90, bahkan umur 100, itu masih pergi berperang. Kira-kira kondisi tubuhnya kayak gimana? Masih sehat, masih pada sehat, saat itu. masih fit. Masih fit. Bahkan di sini ada gambar ya, ini ilustrasi aja ya, Sultan Muhammad Al-Fatih saat penaklukan dalam menyusun pasukannya itu, mengumpulkan pasukan-pasukan Janissary yang terpilih, pasukan khususnya itu, salah satu parameternya, pertanyaannya adalah siapa yang mulai dari balik sampai saat ini nggak pernah ketinggalan sholat tepat waktu di masjidnya. Gitu. Berdiri, yang banyak berdiri, gitu ya, banyak berdiri. Yang lain masih ada duduk juga kan. Akhirnya kemudian ditanya lagi, siapa yang dijaga sholat malamnya mulai dari balik? Oh, udah mulai banyak yang turun gitu ya. Nah ini yang dipilih gitu. Kenapa? Karena sholat itu ada sisi kedisiplinannya, ada sisi kita teliti itu memang ketika sejak kecil umur 7 tahun ya. Sudah bergerak dengan gerakan-gerakan melenturkan diri gitu ya, melenturkan, karena ada penelitian di Amerika itu ternyata dari 10 orang di sana itu ada sekitar 6 orang yang sakit pinggang gitu. Sakit pinggang. Nah, setelah diteliti, oh ternyata salah satu solusinya adalah harusnya dari kecil itu dikasih olahraga, peregangan. Jadi umur 7 tahun kasih peregangan.
Nah, masya Allah, Allah syariatkan kita gitu ya untuk mengajarkan anak kita umur 7 tahun untuk gerakan sholat, untuk melakukan sholat, gerakan gitu ya. Kalau umur 10 tahun nggak sholat tetap dipukul gitu ya. Ternyata ada maksud baiknya gitu untuk dia juga, supaya dia terhindar dari penyakit ya sakit pinggang itu gitu ya. Karena ada gerakan-gerakan yang seperti itu. Dari pemaparan materi tadi, dok ya, saya lihat di sini kan di slide ini ada beberapa slide dan ini sesuatu yang menarik ini. Manusia menurut Al-Quran. Nah, pemirsa mungkin banyak yang belum memahami ya. Seperti apa sih gambaran manusia itu menurut Al-Quran? Nah, Dr. Syafaat mungkin bisa sedikit menjelaskan seperti apa pandangan manusia itu menurut Al-Quran. Mungkin bisa dijelaskan, dok? Ya, jadi kalau kita mengambil literasi atau ilmu, maka yang paling pertama adalah wahyu. Wahyu. Setelah wahyu, baru kita lihat pencari di hadis untuk penjelasan dari wahyu ini. Lalu kemudian yang terakhir baru kita pakai akal, ya, logika gitu. Nah, karena sekarang kan kebalikan, orang pakainya akal dulu, nanti baru dicari ke wahyu. Nah, kalau mau yang benar, mau selamat, kita pakai wahyu. Dan dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa manusia itu terdiri atas unsur ruh, ya, unsur ruh dan unsur jasad. Nah, unsur ruh dan unsur jasad. Nah, unsur jasad ini terbagi dua lagi. Yang pertama adalah organ dalam, dan kedua adalah organ gerak, organ luar. Nah, jadi kalau mau dipetakan, ya, maka yang pertama adalah ruh, yang kedua adalah organ dalam, yang ketiga adalah organ gerak. Gitu. Jadi biasanya sih kalau ada masalah kesehatan, ini kita berpikir secara alamiah ya, secara petunjuk dari Al-Quran ini, maka tiga ini yang dicek. Jadi sumber diagnosanya ini 3. Jadi apakah dia bermasalah di ruhianya, ataukah bermasalah di organ dalamnya, atau bermasalah di organ geraknya, gitu. Kalau pengalaman dokter sendiri nih, bertemu dengan orang-orang mungkin yang datang untuk mengadukan masalahnya, kebanyakan sebenarnya yang bermasalah itu di mana, dok? Ya. Dari 3 faktor yang tadi. Iya. Jadi biasanya kita cek dari 3 hal ini gitu ya. Nah, banyak orang yang ketika dia bermasalah di salah satunya, itu dampaknya masih ringan. Gitu ya, misalnya kayak organ dalam mungkin karena pola makannya. Ya, ketika kita perbaiki pola makannya, pola inputnya, misal kayak input air putih gitu ya. Banyak orang yang keliru ketika dia minum air putih itu minumnya banyak. Ya, minumnya banyak. Padahal yang benar itu adalah ngemil minum. Jadi ngemil minum. Ya, jadi setiap 1 jam ngemil lagi minum. Ya, 3 teguk sampai 7 teguk. Nah, nanti 1 jam lagi minum. Jadi apa yang terjadi? Penyerapan air di jaringan, di organ itu tepat pas gitu ya, pas ukurannya. Karena kalau kita langsung minum banyak pakai gelas besar, juk gitu ya, paling terserap itu cuma 250 ml, selebihnya keluar dari kencing. Terus nanti siang baru minum lagi. Artinya dari pagi sampai siang ini tubuh sedang dehidrasi sebenarnya. Pemikiran tadi pagi sudah minum banyak sekali, tapi dia dehidrasi, ototnya itu dehidrasi. Ya, maka yang benar adalah ya minum sedikit-sedikit tapi sering. Itu kalau 250 mili atau seukuran gelas gitu ya. Air mineral yang gelas itu kalau ditakar-takar sekitar 7 teguk itu ya, sekitar 250 ml. Kalau kita minum selama 16 jam, asumsinya kita 16 jam terjaga gitu ya, karena 8 jam tidur lah. Nah, 16 jam kita minum itu 16 kali 250 kan sudah 2 liter juga lebih. Benar. Tapi benar terserap secara di tubuh itu secara sempurna. Nah, itu baru kita bahas biasanya itu. Oh, ternyata dia pola inputnya bermasalah sehingga organ dalamnya itu bermasalah. Nanti dicek lagi organ geraknya atau misalnya ruhianya gitu. Seperti itu, Pak Zainal. Oke, siap, dok. Ini juga pengalaman saya, dok ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Saya pernah mendapat sebuah artikel gitu bahwa di pagi hari ini kan terkait tadi pola minum yang sehat ya. Di pagi hari itu ada anjuran juga untuk meminum
4 gelas dalam sekali minum ini katanya supaya kotoran yang ada dari hasil yang kemarin itu bisa langsung keluar. Nah, menurut dokter sendiri itu benar apa seperti apa gitu, Dok? Ya, kalau saya nggak masalah kalau memang ada anjuran seperti itu, mau 4 gelas juga boleh langsung gitu ya, untuk langsung membuang gitu ya. Iya, benar. Tapi jangan 4 gelas itu sudah dirasa cukup untuk stok sampai siang. Oh, gitu. Ya, tapi kalau saya sih, saya lebih suka edition sedikit tapi istiqomah Gitu. dan berdampak. Gitu. Itu masalah input gitu ya, masalah input. Nah, berkaitan dengan sholat sebenarnya, berkaitan dengan sholat biasanya tentang ruhiyah dan gerak. Iya. Jadi kayak kalau kita lihat di sini organ dalam, nah kita lebih ke organ gerak sama ruh gitu ya. Karena otomatis kalau khusyuk, ya kalau khusyuk maka akan memberikan ketenangan dalam hati. Ketika hatinya, jiwanya tenang, pikirannya tenang, maka akan mengeluarkan hormon-hormon kebahagiaan. Ya, ada hormon melatonin gitu ya. Ya ini yang akan berdampak bagi kesembuhan, kesehatan gitu ya. Yang luar biasa. Nah, kalau misalnya kayak gini ya, misalnya kayak gini. Kalau takbir kan ini dada ini membuka ini. Iya. Kemudian bersedekap. Jadi ini dua gerakan yang berlawanan sebenarnya. Karena membuka dan menutup. Nah, kadang kita tidak menyadari apa dampaknya. Tapi kalau kita mau praktek gitu ya, coba Pak Zainal sekarang, ini bahunya dikasih begini. Coba tarik nafas. Agak berat. Agak berat, gitu ya. Tapi begini, Agak ringan. agak ringan. Itu hikmahnya Perbedaannya takbir. di situ ya. Pas kita begini, tarik nafas, Allahu Akbar. Buang nafasnya enak kalau begini. Nah, sekarang coba begini. Ya, tarik nafas, susah. Buang nafas, Susah. ya, tarik nafas. Susah toh? Tapi buang nafasnya enak. Ya. Kalau begini sekali, coba begini. Tarik nafas, enak. Buang nafasnya, Agak susah sedikit. ya. Jadi begitu kebalikannya. Oh, Jadi kalau gitu ya. kalau begini, enaknya begini tarik nafas memang. Iya. Makanya Pada kita saat takbir, dada membuka. iya. Allahu Akbar. Begini baru buang nafasnya enak gitu. Itu sederhana tapi banyak orang nggak tahu. Benar. Nah, ternyata kalau ini kita latih seperti itu, maka insya Allah yang sakit asma, sakit-sakit masalah pernapasan, batuk dan sebagainya, itu bisa teratasi dengan takbir. Apalagi kalau kita pakai pemaknaan ya Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka segala sesuatu itu, penyakit itu, apa semua itu kecil di hadapan Allah. Gitu. Siap. Berarti benar ya, bukan benar karena dalam sebuah hadis dikatakan istirahatnya kalau dulu para sahabat itu ya dianjurkan untuk istirahatnya sholat gitu. Nah, jadi jika sholat ini dilakukan betul-betul sesuai dengan anjuran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka itu akan menyehatkan badan kita. Iya. Mungkin seperti itu ya, Dok ya. Itu memang ada hadisnya, ini biar kita tunjukkan Siap. ya. Ini aktivitas selama di masjidnya mulai dari bersuci, berjalan, berzikir, berdoa, sholat, ya istighfar, baca Quran, memberi salam, sedekah, ada pojok herbal. Ini semua jalan kesehatan gitu ya di masjid gitu, banyak dampaknya. Nah, ini dalam Al-Quran ya. Nah, ini. Jadi Rasulullah itu memang ada hadisnya ya. Dan Allah gitu ya menjadikan sholat saya itu sebagai qurrata ayun. Jadi sebagai penyejuk hati, penyejuk perasaan, kayak terapi jiwa gitu ya pada sholat gitu. Jadi sholat itu kayak rekreasi hatinya Rasul. Bahkan dia ngomong ke Bilal, ya Bilal arihna bis sholah gitu, istirahatkan kami itu dengan sholat. Nah, terkadang kita justru menjadikan sholat itu sebagai beban. Orang-orang sekarang gitu ya, waduh sudah duhur, baru kerja lagi, sudah asar lagi. Jadi kayak sesuatu yang membebankan gitu ya. Belum lagi sholatnya buru-buru sebagainya. Akhirnya apa gitu? Tidak ada proses recovery di dalam tubuhnya, dalam sholatnya, itu berdampak bagi kesehatannya. Gitu. Jadi sholat itu sebenarnya makanan jiwa. Gitu. Yang kalau jiwanya sehat, maka tubuhnya jadi sehat juga. Jadi seperti itu Pak Zainal. Oke.
Pemirsa, itu tadi penjelasan ya dari sudah kita dapatkan dari Dokter Syafaat. Nah, tapi ini ada satu yang menarik juga ini bagi pemirsa, bahwa kalau kita kaji lebih dalam ya, dari zaman Rasulullah sendiri, bahwa sholat itu sebenarnya bisa menyembuhkan beberapa penyakit kronis. Kalau kita lakukan gerakannya dengan benar, maka itu akan menyehatkan bagi tubuh kita. Seperti apa penjelasannya? Kita dengarkan kembali Dokter Syafaat. Silakan Dokter Syafaat. Seperti apa sebenarnya itu? Ya. Jadi saya punya pengalaman pribadi ya. Saya punya pengalaman pribadi. Jadi 2003 saya divonis itu kena serangan jantung. Jadi ada kelainan pada jantung, kelistrikan jantung saya yang mengharuskan saya minum obat seumur hidup. Oh, itu kategorinya apa, Dok nih? Jantung apa? Namanya disaritmia. Jadi detakan jantung yang tidak beraturan. Karena masalah kelistrikan di jantung lah. Ya memang membuat saya beberapa kali kena serangan jantung, sakit memang kan, nyeri. Nah, saya minum obat itu harus seumur hidup gitu ya. Cuma waktu itu saya dikasih obatnya habis. Pada saat obatnya habis saya berpikir, ini saya mau lanjutkan atau gimana? Nah, saya pikir kalau misalnya saya lanjutkan, yang pertama pasti ada biaya untuk beli obatnya, yang kedua pasti akan berdampak bagi ginjal saya yang bisa nanti akan lebih berat kerjanya sehingga bisa rusak. Akhirnya saya mencari lah, ada enggak solusi dari yang lain selain obat medis. Alhamdulillah ketemulah dengan pola seperti ini ya, ternyata sholat itu bisa menyembuhkan ya, termasuk sakit jantung ya, termasuk sakit-sakit kronis gitu. Dan bukan saya ngomong, ini ada Dr. Alexis Carrel ya, dia adalah peraih Nobel ya bidang psikologi dan obat-obatan, berkata ya, sebagai seorang dokter saya menemukan banyak pasien yang tidak mampu lagi ditangani oleh tim medis. Mereka angkat tangan, mengaku menyerah dan lemah. Namun ketika mereka melaksanakan sholat, mereka pun berhasil disembuhkan dari berbagai penyakit kronis yang menimpa mereka. Nah, kalau secara ilmiahnya bagaimana sih sebenarnya? Nah, secara ilmiahnya, ketika kita sholat dengan tumakninah, dengan penghayatan yang luar biasa, dengan khusyuk kita hayati maknanya, penghayatan itu akan pengaruh pada hormon-hormon yang akan mempercepat kesembuhan. Ya, jadi penghayatannya. Lalu kemudian beberapa gerakan-gerakan itu akan melancarkan peredaran darah, memberikan oksigen kayak nutrisi gitu ya kepada tubuh gitu ya dengan sempurna. Kemudian kelenjar limfa juga mengalir lancar sehingga ketika ada sumbatan-sumbatan dari penyakit-penyakit itu akan terurai gitu ya. Kondisi sujud misalnya ya, kondisi sujud adalah kondisi di mana jantung itu kerjanya lebih rileks. Karena kalau kondisi duduk atau kondisi berdiri, jantung akan payah ya mengedarkan darah sampai ke kepala karena berlawanan dengan gravitasi. Sedangkan kalau posisi sujud ya, maka jantung ini dia lebih rileks dia kerjanya karena secara alamiah yang harusnya berlawanan dengan gravitasi ini sesuai dengan gravitasi. Nah, jadi kenapa kita disunahkan untuk memperlama sujud, banyak doa, kemudian sujud itu adalah posisi kita terdekat dengan Allah gitu ya. Ternyata memang bagi kesehatan jantung ya, bagi kesehatan otak gitu, sehingga teraliri dengan darah yang kayak oksigen gitu, itu akan berdampak bagi kesehatan. Jadi seperti itu. Jadi insya Allah ketika kita mendalami atau mengkaji bagaimana cara jalan ke masjid, bagaimana berwudunya, bagaimana kita gerakan-gerakan sholatnya, penghayatannya, maka insya Allah itu sudah teruji dan terbukti. Banyak orang yang dokter-dokter sudah angkat tangan, alhamdulillah dengan sholat dia bisa sembuh. Menarik sekali nih apa yang disampaikan oleh Dokter Syafaat. Padahal kalau di sini dikatakan selalu menyembuhkan berbagai penyakit kronis, yang meneliti Dokter Alexis Carrel ini justru orang Barat ya. Orang Barat. Orang Barat tapi mengkaji sebuah kajian tentang kesehatan dari sholat itu sendiri. Ya, oke, Dok. Mungkin closing statement buat pemirsa dari Blue Helmet Indonesia. Seperti apa yang disampaikan tadi dan penjelasannya sudah kita dengarkan, tapi mungkin
tidak cukup waktu ya hanya untuk menjelaskan dari sebuah podcast ini. Mungkin apa yang bisa disampaikan ke pemirsa, silahkan dok. Iya, jadi sebagus apapun terapi yang kita jalani, ya pengobatan yang kita jalani, sebagus apapun herbal atau obat yang kita konsumsi, ya dokter sehebat apapun, ya itu ketika sholat kita tidak bagus, maka itu biasanya kurang berdampak gitu ya, atau bahkan biasanya akan kambuh lagi. Makanya banyak orang yang sakit, saya sudah berobat, saya sudah begini, tapi kambuh lagi. Nah biasanya kita tanya gimana sholatnya, karena sholat itu akan menjaga, kalau orang yang sehat akan menjaga supaya kesehatan itu dia senantiasa sehat. Kalau orang sakit jadi sehat, orang sehat itu menjadi kuat, orang kuat jadi perkasa. Nah gitu. Jadi kenapa sholat itu jadi yang pertama dihisap? Salah satu hikmahnya ternyata adalah perhatikan sholatmu gitu. Kayak gitu Allah pengen bilang kayak gitu ya. Jadi kepada pemirsa dan semua kalangan itu insya Allah kita kaji kembali sholat kita, ya kita dalami banyak video-video tutorial, ya banyak buku-buku tentang sholat yang insya Allah kalau kita belajar mengkaji ini, kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita dan kita jadikan sholat sebagai tiang bagi keluarga kita, maka insya Allah kalau dari segi kesehatan Allah akan jaga kita dari penyakit-penyakit yang kronis dan lain sebagainya. Seperti itu Pak Zainal. Siap. Pemirsa, satu hal yang bisa saya tangkap kata kuncinya bahwa dari apa yang disampaikan Dr. Syafaat tadi, perbaikilah sholatmu, maka hidupmu akan menjadi lebih baik. Mungkin seperti itu ya? Insya Allah. Insya Allah. Baik, terima kasih Dr. Syafaat atas waktunya sudah hadir di studio Blue Helmet Indonesia. Dan pemirsa, nantikan tayangan podcast kami bersama dengan Dr. Syafaat di channel YouTube Blue Helmet Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera bagi kita semua. Blue Helmet, meretas batas, menebar asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.